Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabit di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ada yang giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Tapi tiba-tiba ditembak sama Cao Fang. Bagaimana mungkin aku membiarkan orang sepertimu, ha? Cao Fang, kau sialan. Sistem memberitahu. Ting! Karena Cao Fang membunuh sampah. So hello. Sistem mengurangi 1 poin XP, mengurangi 1 poin kekuatan sejati, dan mengurangi 1 poin kekuatan ilahi. Sialan, sampah seperti apa dia? Kau benar-benar mengurangi poinku jika aku membunuhnya. Yuxi berkata, Cao Fang, kau nggak bisa terus seperti ini. Cepat atau lambat, musuh akan mengejarmu. Membawaku bersamamu hanya akan menyeretmu dalam masalah. Kau harus meninggalkanku. Apa yang kau bicarakan? Aku sudah berjanji akan mengantar kau pulang. Aku nggak akan mengingkari janjiku. Dan aku bisa menyingkirkan mereka. Sekarang kita melihat ada 3 orang tetua keluar yang tengah berkata, bagaimana situasinya? Di mana pangeran ketujuh? Lihat, itu adalah tubuh pangeran ketujuh dan tubuh Ni Qian. Apa? Selain itu, Ni Qian setengah Wusheng. Bagaimana bisa dia mati dengan mudah? Dan pangeran ketujuh berbencar. Beri sinyal cepatnya jika ada jejak. Baik, aku akan segera ke sana. Si pembunuh itu pasti masih belum jauh. Cari dengan teliti. Aku nggak percaya jika kalian nggak menemukannya. Kita melihat mereka berpencar. Dalam hati Cao Fang, kalian gak akan percaya, tempat berbahaya adalah tempat yang paling aman. Yuxi berkata, Cao Fang, apa kita benar-benar gak akan ketahuan jika kita tetap seperti ini? Cao Fang merespon, jangan khawatir, pakaian yang kau gunakan bisa menyembunyikan auramu, dan aku juga bisa mengubah auramu. Dalam hati Cao Fang, baju purple Red Heaven Clothes yang didapat setelah membunuh Sui Wuhen gak menyangka akan berguna secepat ini. Kalau begitu, ayo cepat pergi. Apa yang kita lakukan di sini? Tentu saja untuk merampok di ruang harta pangeran ketujuh. Memanfaatkan kekacauan ini, para tetua kerajaan bersalju pergi keluar untuk mencariku. Ini adalah kesempatan yang bagus. Lalu mereka pergi ke dalam. Yuxi berkata, di depan adalah ruangan pangeran ketujuh. Ketika aku dikurung di dalam mansion, aku mendengar seseorang berbicara. Jika pada siang hari gak ada yang berani mendekati tempat ini, dan jika masuk tanpa sengaja pun gak peduli siapa itu, dia akan langsung dibunuh. Apa kau benar-benar yakin ingin melakukannya? Jangan khawatir, jangan bilang mereka akan menemukan kita. Tapi jika menemukan kita, aku masih banyak trik yang bisa digunakan. Itulah bagaimana tua muda ini selalu menang. Weh, lalu tiba-tiba, hah? Apa ini? Muncul seperti sebuah formasi sihir. Hah? Ini ada nggak beres? Aduh. Cao Fang kesetrum. Ini adalah area 9 petir yang cukup kuat untuk membunuh seorang Wusheng yang belum sepenuhnya keluar. Kau jangan bergerak. Apa itu barusan? Aku berpura-pura menjadi orang sombong dan petir menyambar. Ternyata kau tidak berbohong. Area menghilang. Ini hebat. Akhirnya aku menyelesaikannya dengan kekuatanku yang sudah pada batasnya. Cao Fang, sekarang terserah padamu mau melanjutkan atau enggak. Baik, tunggu aja kabar dariku. Keluar Beast Spirit, lindungi Yuxi. Wok, kita melihat Cao Fang langsung maju. Cao Fang, kau harus berhati-hati. Lalu Cao Fang sampai di sebuah tembok. Patung dinding ini adalah kepala Blood Spirit Dragon. Mungkinkah darah Blood Spirit Dragon dibutuhkan untuk membukanya? Baiklah, dan Cao Fang berhasil membukanya.
tua muda ini benar-benar jenius. Hanya sekali tebak, waktunya untuk panen. Tapi saat masuk tiba-tiba, si patungnya tiba-tiba bergerak. Hah? Apa ini? Kita melihat ada seorang di dalam. Orang ini adalah Sui Yuanhai. Hah? Apa yang dilakukan anak itu? Membiarkan orang luar masuk ke ruang hartanya. Aku sedang berkultivasi sampai-sampai membuatku nggak tenang. Aku akan menggunakan klonku untuk melihatnya. Aku berharap telur Medusa itu baik-baik aja. Lalu kita melihat naganya apa nih? Menghilangkah? Dalam hati Chow Fang, saat aku dikelilingi cahaya merah, aku merasa sedang diperhatikan oleh seseorang. Bagaimana sekarang? Ruang harta ada di depanku. Masuk atau enggak? Terlepas dari itu, lebih baik aku masuk dan menjadi kaya. Itu hanya patung. Jika dia ingin menakut-nakuti tua muda ini, aku nggak akan takut. Di mana hartanya? Lalu Chow Fang akhirnya sampai di ruang harta. Untuk mencegah sesuatu yang buruk, kali ini aku akan bertarung dengan cepat. Aku kaya! Ruang harta pangeran ketujuh benar-benar luar biasa. Dan juga ada beberapa tanaman obat surgawi. Wah, bahkan ada senjata tingkat surgawi. Dibandingkan dengan keluarga Nangkuan yang miskin itu, tempat ini sangat kaya. Hahaha. Setelah barang-barang ini ditukar menjadi koin supreme, lebih dari setengah hutangku bisa dibayar. Mantap, cok. Lalu kita melihat ada sebuah telur. Mungkin telur Medusa yang dibilang orang tua tadi. Kenapa Sui Wuhan meletakkan telur mati di ruang hartanya? Dan juga telur ini disegel. Apakah telur ini memiliki sesuatu yang luar biasa? Ah, lupakan. Gak peduli ini telur mati atau apa. Karena aku yang menemukannya, berarti ini adalah milikku. Lalu Chow Fang memegangnya. Dan oke, masuk. Hei, hentikan. Letakkan telurnya. Hah? Wusheng bintang 4. Bocah, aku gak peduli bagaimana kau bisa sampai di sini. Yang jelas, kau akan mati hari ini. Si orang tua itu, kita melihat Sui Yuanhai menyerang ke arah Chow Fang menggunakan skill telapak tangan. Keluar! Dan Chow Fang memanggil senjatanya keluar. Mereka berdua beradu serangan. Duar! Chow Fang berkata, ternyata ini hanya klon. Tetapi itu senjata tingkat dewa. Keberuntungan orang tua ini sangatlah bagus. Kau di sini untuk menyerahkan harta itu. Hei tua bangka, ini hanya klonmu. Bahkan kalau kau datang sendiri, kau nggak akan bisa menangkapku. Benar, aku nggak bisa menangkapmu, tapi aku bisa membunuhmu. Lalu kita melihat klon dari si pak tua itu tiba-tiba menggelembung menjadi besar. Sialan, klon orang tua itu akan meledakkan dirinya sendiri. Ini hanya inkarnasi dari orang tua ini yang memadatkan esensi sejatinya. Gunakan satu klon untuk membunuhmu, dan aku mendapat 2 harta. Hahaha, orang tua ini nggak akan kalah. Sialan, sungguh sial. Semua jeripayahku akan sia-sia. Void Breaker Shatter. Dan Chow Fang langsung kabur. Kita melihat ledakannya sangat besar. Cepatlah, ayo, lebih cepat. Kita melihat ledakannya mengejar Chow Fang. Hah? Kenapa ada getaran? Apa yang terjadi? Apakah terjadi sesuatu pada Chow Fang? Lalu kita melihat ledakannya sampai keluar. Dan Chow Fang berhasil keluar. Chow Fang, apa yang terjadi? Terlalu panjang untuk menjelaskannya. Ayo, cepat naik. Dan Chow Fang langsung menggendongnya. Dan Chow Fang ternyata terkena serangannya. Chow Fang, apa yang terjadi denganmu? Aku baik-baik aja. Jimat kekosongan, keluar. Dan Chow Fang dan juga si Yuxi, mereka berdua langsung kabur. Dan terjadi ledakan yang sangat besar. Itu di sana. Sepertinya itu di kediaman pangeran ketujuh. Kenapa tiba-tiba meledak? Itu dia. Aku pikir gak akan ada yang selamat dari ledakan yang begitu mengerikan. Sepertinya akan terjadi kekacauan. Aku gak bisa tinggal di kota ini. Jadi aku akan berkemas dan lari. Kita melihat Sui Yuanhai. Sialan. Orang tua ini sudah rela kehilangan klon esensi sejati, tapi dia berhasil melarikan diri. Jika bukan karena aku sedang dalam pengasingan, aku secara pribadi akan menghajar bocah sialan itu. Lalu tiba-tiba kepala keluarga, gawat, terjadi sesuatu yang buruk. Orang ini adalah Sui Li, Pangeran Kong. Kepala keluarga Xiao Qi terbunuh dan istananya meledak beberapa saat yang lalu dan rata oleh ledakan. Aku tahu, pasti ini ulah 2 pencuri yang aku hajar tadi. Beritahu Chou Ling segera kirim pasukan untuk membantu Tang Yanfeng dan Yan Yuhan. Cari dengan semua kemampuanmu, gak peduli hidup atau mati. Tolong pikirkan lagi. Pertempuran di garis depan sangatlah sengit, dan jika Chou Ling dipindahkan, aku takut itu akan mempengaruhi peperangan. Sui Yuanhai membalas, apa kau sedang mengajariku untuk melakukan sesuatu? Sui Li buta. Kepala keluarga berpandangan jauh ke depan. Seperti yang Anda inginkan, saya akan mengaturnya. Dan saya yakin dia nggak akan bisa melarikan diri lagi. Sui Yuanhai memberitahu, bocah itu terluka olehku. Dan dia memiliki jejak esensi sejati milikku. Dengan kompas ini, kau bisa menemukan bocah itu. Baik, Sui Li undur diri. Lalu kita melihat Chow Fang sekarang berhasil kabur ke sebuah tempat lah. Dalam hati Chow Fang, semua organ dalamku hancur. Sial, klon Wusheng membuat ledakan yang sangat besar. Sistem, aktifkan mode pemulihan. Ting, mode pemulihan diaktifkan. Setelah mengurangi 10 juta Supreme Coin, pemulihan sedang berlangsung. Chow Fang, untung aja kau masih hidup. Apa yang harus kulakukan kalau kau mati? Kalau kau tidak melepaskanku,
Aku benar-benar akan mati tercekik olehmu. Maaf Cao Fang, apa kau baik-baik aja? Ya, aku baik-baik aja untuk saat ini. Aku mungkin bisa menahannya lebih lama lagi sekarang. Kalau begitu, ayo cepat pergi. Kali ini kau membunuh pangeran ke-7 dan meledakkan istana. Kerajaan bersalju tidak akan pernah melepaskanmu, dan mereka pasti sudah bersiap-siap untuk memburu kita. 5 elemen reruntuhan gak cukup besar, bersembunyi gak ada gunanya. Lebih baik mengambil inisiatif untuk menyambut mereka dan juga menyerangnya. Dalam hati Cao Fang, sialan, harta yang diambil dari ruang harta itu gak sebanding dengan konsumsi Supreme Coin, dan kerugiannya sangat besar. Di tempat ini, tuan muda ini harus mendapatkannya kembali. Oh iya, benar. Sekarang, aku sudah menjadi Master Array Psikis tahap akhir peringkat 7. Dan aku bisa menggunakan Divine Array, dan aku nggak akan membiarkan mereka lolos. Bagus, kebetulan aku mendapatkan beberapa bahan dari ruangan harta pangeran ke-7. Lihatlah dan cari mana yang bisa kau gunakan. Tunggu, mungkinkah ini telur dari Divine Beast abadi? Meskipun vitalitas dalam telur ini sudah menghilang, mungkin suatu hari ketika saatnya tiba, dia akan pulih kembali. Divine Beast abadi. Tuan muda ini benar-benar beruntung. Sembunyikan telur itu untuk sementara waktu. Bahan di sini sudah cukup. Seharusnya kita belum terlambat. Ayo cepat kita cari tempat untuk menyergap mereka. Baiklah, dalam hati Cao Fang, kepala keluarga dari kerajaan bersalju. Tunggu aja, akan ada hadiah besar dari tuan muda ini. Lalu 5 hari kemudian, kita melihat di sebuah padang gurun. Ada banyak sekali prajurit, dan orang ini adalah Chou Ling. Berhenti! Orang ini bertanya, kenapa kau berhenti? Orang yang kiri adalah Tang Song Feng. Yang kanan adalah Yan Yuhan. Yan Yuhan berkata, kalau kau menunda mengejar Cao Fang, kita nggak akan bisa menemukannya. Maafkan aku, bukan karena aku nggak ingin mengejar Cao Fang, tetapi kompas menunjukkan bahwa Cao Fang sudah berputar-putar di sini dan seolah-olah dia menunggu kita. Tang Song Feng berkata, apa dia di dekat sini? Lalu kenapa aku nggak merasakan kehadirannya? Apakah dia punya cara untuk menyembunyikan kehadirannya? Hei, tuan muda ada di sini. Hah? Cao Fang, bukankah kalian ingin membunuhku? Kemarilah kalau berani. Sialan, Cao Fang, kau berani muncul di hadapan kami. Tuan muda ini gak membunuh yang gak tahu namanya. Jadi katakan, siapa namamu? Komandan Chou Ling, komandan pasukan kedua kerajaan bersalju. Kau sudah membunuh pangeran ke-7 kerajaan. Kau gak bisa dimaafkan. Jadi menyerahlah. Mungkin kau bisa menghindari penderitaan karena menyerah. Jika tidak, kau akan merasakan penderitaan yang sangat menyedihkan. Dalam hati Cao Fang, komandan, jika bisa ditundukkan, bukankah luar biasa merekrut pasukan untuk menghadapi banteng emas itu? Kau ingin hidupku? Itu tergantung dari kalian. Bisa atau enggak melakukannya? Kita melihat Cao Fang mengeluarkan sebuah kekuatan mungkin ya. Chou Ling berkata, dua tertua anak ini dapat membunuh pangeran ke-7 dan dia berhasil melarikan diri dari kepala keluarga kerajaan bersalju. Dia pasti bukan orang biasa. Aku akan menyelidikinya dulu. Bagaimana? Tang Kong Feng berkata, anak ini gak lebih dari Wuti bintang 4 dan terlalu berat baginya untuk melawan 3 wusheng sekaligus. Lebih baik ikuti aja kata-kata komandan Chou. Yan Yuhan berkata, yang dikatakan Tang Kong Feng benar. Baiklah, Thunder Leopard Legion berbaris. Kita melihat mereka mengumpulkan serangan dan juga muncul nih sebuah leopard. Sialan, apakah ini Array? Benar, ini adalah semangat formasi pertempuran yang dipadatkan dari semangat juang prajurit kita yang bergejolak. Dengan kekuatan tahap akhir, selama aku ingin kau mati, kau pasti akan mati. Cao Fang, apa kau bisa menahannya? Omong kosong apa yang kau katakan? Mari kita bicarakan tentang itu nanti. Lalu Cao Fang mengeluarkan sebuah senjata yang dia pegang nih. Kita melihat dengan senjata itu, Cao Fang maju menyerang ke arah si leopard. Lightning Flash, Tian Pao. Kita melihat leopardnya nggak apa-apa. Cao Fang, jangan melakukan sesuatu yang sia-sia. Bersiaplah untuk mati. Cincang dia, leopard. Tang Kong Feng berkata, Chou Ling, aku juga akan membantumu. Dalam hati Tang Kong Feng, aku akan membunuhnya. Senjata Tian Pao adalah milikku. Kita melihat mereka berdua maju. Lightning Flash. Cao Fang menggunakan senjatanya untuk menahan serangan mereka. Duar. Lalu tiba-tiba Cao Fang pergi. Udah cukup bermain-main denganmu. Selamat tinggal. Hei, kenapa kau lari? Sialan. Tapi si leopard kembali. Tang Kong Feng, waspadalah dengan tipuannya. Tuan Chou, kau terlalu berhati-hati. Dia hanya seorang Wuti bintang 4. Sangat sulit menemukan Cao Fang. Jadi jangan biarkan dia melarikan diri. Dan si Yan Yuhan juga langsung pergi. Dalam hati Chou Ling, dua orang itu seorang wusheng, tapi nggak memiliki kebijaksanaan seorang wusheng. Cao Fang terlihat merencanakan sesuatu. Dia juga menunjukkan senjata itu untuk memancing mereka. Aku hanya berharap mereka lebih tenang. Semua pasukan, bersiap, kejar Cao Fang. Kita melihat mereka semua maju. Dan di depan adalah Tang Kong Feng dan juga Yuhan. Cao Fang melihat ke belakang. Hei, berhenti mengejarku.
aku tetap jadi yang pertama. Kita akan bertemu lagi. Dan kalau kau terus mengejarku, aku akan melawanmu. Hentikan omong kosongmu. Berhenti sekarang dan serahkan Tuan Pao dan juga serahkan Tian Pao. Kami akan memberikan kesempatan untukmu. Apa yang akan kau lakukan kalau kau melawan? Kau bahkan gak akan bisa menembus pertahananku. Dalam hati Cao Fang, akhirnya ini tempatnya. Lalu Cao Fang menggunakan senjatanya dan langsung mengaktifkan sebuah skill. Ini adalah apa yang kau minta. Aku akan melawan. Kita melihat Cao Fang menyerang mereka. Jangan menyesal ya. Gawat, mundur. Dan serangannya berhasil mengenai. Enggak sih, gak kena ding. Mereka menghindar. Tapi lihat, serangannya sangat kuat. Ayo, kita serang bersama-sama. Jangan biarkan dia melarikan diri. Cao Fang berkata, ingin bekerja sama untuk membunuhku. Tapi maaf, kalian sudah terlambat. Yuxi, aktifkan 8 arai suci. Baik, ternyata Yuxi ada di atas dan langsung mengaktifkan 8 arai suci. Dia ternyata memiliki master arai spiritual. Sial, kita jatuh ke dalam jebakannya. Ternyata itu arai. Cepat, mundur, Zhou-Ling. Meskipun kau sudah berhati-hati, tapi sudah terlambat untuk mundur sekarang. Lalu muncul banyak sekali pasir. Astaga, badai pasir. Sial, aku nggak bisa melihat apapun. Komandan, apa yang harus kita lakukan? Pembantaian dimulai. Semuanya hati-hati, waspada pada serangan diam-diam Cao Fang. Lalu tiba-tiba tanahnya retak dan muncul sebuah naga. 3 ada 1, 2, 3 naga. Ketiga naga bumi ini memiliki kekuatan yang cukup besar. Mari kita serang bersama-sama. Bagus, mereka menyerang para naga itu. Selama kita bekerja sama, kita pasti bisa menghancurkan arai ini. Kau yang paling banyak bicara. Menurut hukum dari seorang penjahat, yang banyak bicara akan mati lebih dulu. Tunggu, tidak, aku. Lalu Cao Fang langsung menusuknya. Pergilah ke neraka, pasukan dewa. Ting. Selamat kepada player Cao Fang sudah membunuh Wu Sheng bintang 3 Tang Kong Feng, mendapat 3 miliar poin XP, 300 juta poin kekuatan sejati, dan 300 juta poin kekuatan ilahi. Wu Sheng bintang 3 hanya segitu. Kita melihat tersisa 2 orang yang kuat lah. Zhou-Ling berkata, Tang Kong Feng mati. Dia adalah Wu Sheng bintang 3. Bagaimana itu mungkin? Yan Yuhan berkata, Tan Kong Feng adalah yang memiliki basis kultivasi tertinggi di antara kita. Cao Fang bisa membunuhnya dalam hitungan detik. Mungkin aja dia akan membunuh kita dalam hitungan detik. Selanjutnya, giliran kalian. Komandan Cao, gak ada cara lain. Apa kau bisa menggunakan formasi Thunder Leopard Legion untuk membantu menyerangnya? Itu gak mungkin. Aku sudah mencobanya, tapi kita terjebak di dalam arai besar milik master arai musuh. Kekuatan formasi tersebut menekan kita dan gak bisa menggunakannya. Kita sekarang melihat ketiga naga tadi menyerang ke arah mereka berdua. Sialan, selama kekuatan master arai gak mati, naga bumi ini akan terus muncul tanpa batas. Ditambah lagi, Cao Fang akan menyerang kita. Cepat atau lambat, kita tetap akan mati. Komandan Zhou, kau coba terus menahan naga bumi ini. Aku akan mencari di mana master arai bersembunyi. Selama aku bisa membunuhnya, arai ini akan hancur. Baik, hei, cepatlah. Aku gak bisa menahannya lebih lama lagi. Jangan khawatir, aku akan melakukannya dengan cepat. Lalu tiba-tiba, Xing, kau kenapa? Aku hanya ingin hidup. Brengsek, kau juga harus mati. Aku, Yan Yuhan, tetua kerajaan bersalju, bersedia menyerah. Aku mohon kepada Tuan Cao untuk menyelamatkan keluarga budak ini. Menarik, seorang Wu Sheng bintang 2 yang bermartabat benar-benar menusuk sekutunya dan memohon belas kasihan kepada Wuti sepertiku. Anda menang dan kami kalah. Aku yakin kami kalah dalam pertempuran ini. Dan keluargaku sangat menyukai pria kuat seperti Anda. Sayangnya, sesuatu yang paling aku benci adalah wanita jalang dan juga pengkhianat sepertimu. Dan Cao Fang langsung menusuknya. Tidak, bagaimana bisa? Ting. Selamat kepada player Cao Fang telah membunuh Wu Sheng bintang 2. Yan Yuhan mendapatkan poin 2 miliar poin XP, 200 juta poin kekuatan sejati, dan 20 juta poin kekuatan ilahi. Bukankah mereka seorang Wu Sheng? Tapi nggak ada harta yang didapat. Benar-benar sangat miskin. Bagus, wanita jalang itu mati. Dalam hati Cao Fang, sangat mustahil aku bisa membunuh Divine Beast dalam waktu 3 bulan. Tapi jika aku bisa membuat Zhou-Ling tunduk padaku dan membiarkan Yuxi mengajarkan teknik arai pertempuran yang kuat, aku mungkin bisa membunuh sapi sialan itu. Kau, apa yang ingin kau lakukan? Aku sekarang, apa kau punya hobi yang aneh? Hehe, Zhou-Ling, apa kau ingin hidup? Aku bisa menyembuhkan lukamu, tapi kau dan pasukanmu tunduk kepadaku. Aku, kerajaan bersalju, memperlakukanku dengan baik. Aku tidak akan. Cao Fang membalas, pikirkan ini baik-baik. Baru aja Yan Yuhan menyuruhmu untuk membunuhku, tapi dia malah ingin membunuhmu. Dan dia adalah pelacur kerajaan bersalju. Semua orang yang berada di dekat Sui Yuan Hai, apakah mereka memperlakukanmu seperti sekutu mereka? Itu baiklah, Yan Yuhan, kau mengkhianatiku. Jangan seakan aku karena aku memberontak kerajaan bersalju. Tuan, Zhou-Ling bersedia menyerah. Semua pasukan yang dipimpin olehku akan tunduk kepada Anda dan melakukan semua yang Anda perintahkan. Baiklah, minum 2 pil ini dan lukamu akan pulih. Dan
Ling langsung meminumnya. Terima kasih untuk pilnya. Dalam hati Cao Fang, pil putih bisa memulihkan luka dan pil hitam adalah pil pengontrol jantung yang benar-benar bisa membuat Ling tunduk kepadaku. Terlalu banyak 25 jari dalam sisiku. Jangan terlalu percaya dengan orang-orang. Hanya diri sendiri yang bisa dipercaya. Ling pun akhirnya tunduk. Terima kasih Tuhan atas obatnya. Lukaku sudah pulih sepenuhnya. Berapa banyak pasukan Thunder Leopard yang kau miliki? Saya memiliki 4 legion yang saya pimpin. Thunder Leopard, Shadow Tiger, Blood Wolf, dan Falcon. Ada total 20.000 orang. Semua anggota adalah kultivasi Wuwang dengan tunggangan tingkat 4 dan mereka dilatih oleh saya. Dengan nama Imperial Legion, mereka semua hanya mendengar perintahku. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!